Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan tata letak, desain, dan konstruksi tambang. Namun sebelumnya, silakan lakukan evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan sebelumnya. Yang pertama, siapkan lembar jawabannya di kertas terpisah ataupun di buku catatan untuk menjawab 3 soal berikut ini. Nanti setelah dilakukan evaluasi, jawaban Anda kirimkan melalui WA ataupun ke email Pak Budi. Yang pertama, silakan jawab 3 soal berikut ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, bahwa wilayah pesisir didefinisikan berdasarkan 2 pendekatan. Nah, silakan jelaskan 2 pendekatan yang dimaksud. Kemudian poin yang kedua adalah terdapat 2 kategori persyaratan yang harus dipenuhi dalam penentuan lokasi budidaya air payau. Sebutkan dan jelaskan persyaratan yang dimaksud. Kemudian yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan minimal 5 dari masing-masing persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan pada soal nomor 2 di atas. Silakan dikerjakan, dicatat di buku catatan, ataupun pada lembar terpisah pada kertas folio bergaris. Nanti silakan di-scan ataupun di-foto dan dikirim melalui WA Pak Budiman atau pada email. Baik, kita masuk materi yang ketiga pada pertemuan kali ini. Materi desain, tata letak, dan konstruksi tambak. Ada beberapa hal yang harus kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Di antaranya adalah terkait dengan lokasi dan jenis lahan, terkait dengan bentuk petakan, kemudian saluran pengeluaran, terus nanti juga kita akan bahas mengenai ketersediaan listrik dan beberapa peralatan parameter kualitas air yang harus tersedia pada lokasi tambak untuk operasional. Baik, untuk yang pertama, lokasi dan desain lokasi tambak gitu, harus memperhatikan daerah di mana tambak tersebut akan dibuat sama lahan, jenis lahan yang akan dijadikan tambak. Pembangunan tambak intensif ataupun semi intensif itu biasanya menggunakan lahan marginal. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Budi sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan lahan marginal. Lahan marginal itu merupakan lahan yang tidak termanfaatkan. Nah, biasanya berupa rawa-rawa asin, lahan berpasir, lahan dengan kandungan pirit atau kandungan zat besi yang tinggi sehingga tanah sangat bersifat asam, ataupun tanah gambut. Nah, kenapa lahan di daerah pesisir umumnya itu merupakan lahan marginal? Karena lahan di daerah pesisir itu bersifat asam, bersifat rawa gitu, itu akan sangat sulit digunakan untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan. Memerlukan biaya yang cukup mahal gitu untuk menjadikan lahan asam itu untuk bisa digunakan sebagai lahan perkebunan. Nah, terkait dengan jenis lahan bersifat rawa, lahan pasir, dan pirit, maka dalam mengkonstruksi tambak harus memperhatikan jenis konstruksi yang akan digunakan. Berikut ini ada beberapa contoh jenis konstruksi yang biasa digunakan untuk konstruksi tambak. Yang pertama adalah konstruksi biocrate. Nah, biocrate ini merupakan campuran dari semen, ijuk bambu, dan dasar plastik. Kemudian yang kedua adalah konstruksi plastik polyethylene atau geotekstil. Atau biasa juga orang menggunakan HDPE, high plastic polyethylene. Kemudian yang ketiga adalah konstruksi plastik, ya, atau plastik yang dilapisi dengan pasir.
Jadi semua lahan dasar pelataran itu dilapisi dengan plastik, kemudian baru ditambahkan pasir di permukaannya. Kemudian yang keempat adalah dasar semen konsentrat ya, konkrit ya. Nah, jadi ada tambak yang biasanya pematang ataupun dasarnya itu dilapisi dengan semen. Gitu. Ada seperti itu. Kemudian ada konstruksi menggunakan batako, bata merah. Ada menggunakan konstruksi bata putih atau kapur gunung. Ini kalau di wilayah Kalimantan ini hampir tidak kita temukan ya. Tapi untuk di konstruksi yang ada di eh, Pulau Jawa ini bisa kita temukan tambak yang menggunakan bata ya, konstruksinya menggunakan bata. Nah, sedangkan untuk di wilayah Kalimantan, terutama untuk tambak-tambak semi intensif dan tambak tradisional itu konstruksinya menggunakan tanah liat. Nah, tanah liat ini ya itu yang tersedia di lahan setempat ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah bentuk petakan. Nah, bentuk petakan tambak itu ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk bujur sangkar, ada yang bentuk 4 persegi. Yang harus diperhatikan untuk petakan yang berbentuk bujur sangkar atau 4 persegi, perhatikan bahwa setiap sudut petakan, ya, setiap sudut petakan itu jangan sampai tajam, ya. Jadi harus dibuat dalam bentuk sudut tumpul ataupun melengkung. Nah, tujuan dari pembentukan setiap sudut itu melengkung atau sudut tumpul ini untuk memastikan bahwa sirkulasi air pada tambak itu berjalan dengan baik. Jadi kalau ada titik mati, ada sudut petakan itu terlalu tajam, maka itu akan memberikan peluang sirkulasi air yang jelek atau titik mati, sering dikenal dengan istilah titik mati. Kemudian yang berikutnya, yang harus diperhatikan biasanya dalam membuat petakan itu adanya sisa lahan. Jadi setelah didesain, dibuat tata letaknya, ada lahan-lahan yang tidak bisa dibuat petakan. Nah, ini biasanya bisa digunakan untuk tandon ataupun untuk reservoir untuk menampung air ya. Yang berikutnya adalah luas ideal ya. Luas ideal petakan ini biasanya luas petakan itu bisa mencapai 3.000 sampai 5.000 meter persegi. Namun belakangan ini luas petakan itu ada yang menggunakan petakan ukuran 2.500 meter persegi atau ya panjang dan lebarnya itu masing-masing 50 meter. Nah, keunggulan atau keuntungan dari petakan yang kecil ya biasanya itu akan mempermudah eh, proses operasional persiapan tambak seperti itu. Dimensi pematang disesuaikan dengan struktur dan tekstur tanah. Dan kedalaman air tambak itu minimal itu atau umumnya itu 1,2 meter. Jadi kalau kedalaman airnya 1,2 meter, maka ketinggian pematang itu minimal 1,5 meter. Jadi minimal itu 1,5 meter supaya kita bisa mempertahankan kedalaman air dalam tambak itu rata-ratanya 1,2 meter. Tambak juga harus dilengkapi dengan tabel pasang surut ya. Tabel pasang surut untuk memastikan pasang tertinggi dan surut terendah waktu kita mengkonstruksi tambak itu ini harus sangat diperhatikan. Jadi ketinggian pematang utama ya atau pematang primer biasanya itu harus di atas pasang tertinggi paling tinggi. Jangan sampai pada saat terjadi hujan deras dan pasang air laut, pasang tertinggi, ketinggian tanggul itu lebih rendah dari kondisi pasang tersebut dan itu akan sangat mengganggu proses operasional. Jadi pematang atau kawasan tambak akan digenangi air dan itu akan menyebabkan terganggunya proses operasional budidaya udang.
Terus yang berikutnya adalah lebar pematang. Lebar pematang itu terutama pematang primer minimal 3,5 meter. Nah, kenapa pematang utama ini harus dibuat dengan permukaan yang cukup lebar? Ini bertujuan untuk mempermudah mobilisasi, ya mobilisasi kendaraan roda 4. Tujuannya untuk mensuplai, ya mempermudah suplai saprodi seperti pakan, pupuk, kapur gitu, ataupun alat-alat produksi ya, pengangkutan kincir dan sebagainya. Jadi pematang itu harus dibuat dalam cukup lebar minimal 3,5 meter. Kemudian dimensi saluran. Jadi saluran ini ada kita kenal 3 jenis saluran. Saluran primer, saluran primer ini biasanya untuk mensuplai dari sumber air ataupun laut ke reservoir, itu dibuat saluran yang cukup lebar gitu, atau untuk mensuplai air dari tandon ke petakan-petakan tambak atau blok-blok tambak. Nah, nanti dari saluran primer didistribusikan ke saluran sekunder dan saluran tersier. Nah, saluran tersier adalah saluran untuk mensuplai air dari saluran sekunder ke langsung ke petak-petak tambak. Namun belakang ini untuk saluran biasanya tidak lagi dalam bentuk terbuka seperti itu. Jadi yang terbuka itu hanya saluran primer dan outlet biasanya seperti itu. Sedangkan saluran untuk mensuplai air dari tandon ke petak-petak tambak itu lebih banyak menggunakan pipa ya, menggunakan pipa paralon ukuran 6 inci, 8 inci seperti itu. Kemudian petakan tambak itu harus dilengkapi dengan sarana instalasi listrik yang rapi. Nah, kenapa harus dibuat instalasi listrik yang rapi? Untuk mempermudah nanti mobilisasi, jangan sampai tiang-tiang listrik itu mengganggu mobilisasi kendaraan untuk saprodi ataupun pada saat untuk perbaikan konstruksi tambak yang mengalami kebocoran. Biasanya tambak-tambak intensif itu menggunakan alat berat, ekskavator seperti itu untuk memperbaiki pematang. Jadi, instalasi listrik harus dipastikan tidak mengganggu mobilisasi kendaraan ataupun kendaraan untuk alat berat seperti itu. Nah, tolak ukur pekerjaan ini, ya, tolak ukur pekerjaan dari poin ini adalah pertama adalah tidak ada titik mati di dalam tambak, kemudian yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi dalam hal penggunaan lahan dan penggunaan kincir. Kemudian yang ketiga, pematang memiliki aksesibilitas atau bisa diakses untuk menggunakan kendaraan roda 4. Yang keempat, tersedia air yang cukup pada kondisi pasang surut minimal. Jadi pada saat surut minimal, kita masih bisa mensuplai air ataupun memasukkan air ke tandon. Kemudian hal yang paling penting adalah jaminan keamanan dan keselamatan yang tinggi. Nah, berikut ini adalah contoh desain tambak ya. Desain tambak itu ada yang berbentuk bundar, ada yang persegi, yang seperti yang disampaikan di atas. Jadi kalau tampak di sini untuk yang berbentuk bundar seperti ini, ataupun yang persegi, bujur sangkar seperti ini titik hitam, lingkaran di tengah ini menunjukkan adanya saluran buang ataupun outlet berada di tengah. Nah, ini nanti ada hubungan pada saat kita penempatan kincir. Penempatan kincir untuk yang kolam bundar dibuat miring seperti ini. Nah, tujuannya apa? Supaya terjadi sirkulasi perputaran air yang nanti akan berfungsi mendorong atau mengumpulkan sisa pakan, sisa kotoran yang ada di tengah. Kemudian demikian juga untuk kolam bujur sangkar seperti ini. Hanya penempatan kincirnya harus tegak lurus dengan
sisi pematang kiri kanan seperti ini, ya, seperti ini. Nah, jadi ini sama karena setiap pojokan ini tadi di atas sudah disampaikan bahwa setiap pojokan, sudut-sudut seperti ini di dasarnya dibuat melengkung. Jadi, dasar tambak akan miring ke tengah. Jadi miring ke tengah seperti ini, seperti ini. Demikian juga di sini miring ke tengah. Nah, bagian pojok di sini dibuat melengkung, jangan sampai ada titik mati di sini. Nah, ini untuk contoh, desain tambak yang luasnya 5.000 meter persegi. 5.000 meter persegi dalam bentuk, persegi 4 ya. Jadi penempatan kincirnya biasanya, kalau titik hitam seperti ini, ya seperti ini menunjukkan adalah, eee, titik outlet atau saluran pembuangan diletakkan di salah satu titik seperti ini. Nah, kincir dipasang bisa seperti ini. Nanti dengan kondisi seperti ini arus air akan berputar, seperti ini dan sehingga kotoran akan menumpuk di sisi ini. Bisa juga kincir dipasang dengan model seperti ini. Nah, garis lurus yang ada seperti ini biasanya diletakkan di dasar tambak, ditanam ya di dasar tambak dengan pipa biasanya pipa 8 inci. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh dari, tempat pembuangan limbah, ya pembuangan limbah. Ada petakan tambak yang tempat pembuangan limbahnya, sisa kotoran atau sisa pakannya diletakkan di salah satu sisi tambak. Jadi ini dipasang kalau menggunakan pengularan pakai pintu monik ataupun pakai pipa tadi itu, jadi semua kotoran didorong ke sini menggunakan kincir. Jadi pemasangan kincir arahnya sesuai dengan panah seperti ini. Jadi arus akan menuju salah satu sisi sehingga kotoran dan sisa pakan akan tertumpuk di sini nanti baru dibuang ke saluran pembuangan atau outlet seperti ini. Ada juga penempatan yang seperti ini. Ini dikenal dengan pola kupu-kupu. Ini salah satu contoh dari saluran buang ya. Jadi biasanya di dasar tambak dipasang pipa, kemudian di bagian tengahnya ini dipasang gorong-gorong ya, gorong-gorong kemudian dipasang juga pipa. Nah, pipa ini dibuat bolongan ya atau dibolong-bolongkan terus dilapisi dengan jaring biasanya ataupun waring. Nah, jadi waktu penggantian air ataupun mengoreskan air, nanti air masuk dari sisi bawah gorong-gorong ini dan tersaring melalui pipa ini. Ya, tujuannya biasanya kenapa pasang gorong-gorong ini, supaya pada saat pergantian air, udang tidak akan ikut tersedot ke pipa ini, gitu. Nah, kalau dia tersedot ke pipa ini, maka biasanya risikonya udang akan mengalami kematian gitu karena terjebak dengan arus yang sangat keras pada saat penggantian air. Nah, ini juga contoh lain hanya pemasangan gorong-gorongnya agak lebih dalam seperti ini. Nah, sistem pengolahan lumpurnya masuk ke sini, kemudian nanti melalui pipa pengeluaran ini. Nanti pipa ini dibuat juga bolong-bolong dan dilapisi dengan waring ataupun jaring hijau. Kemudian ini salah satu contoh outlet ya, outlet saluran pengeluaran dengan pipa tegak berlubang di dalam tambak. Nah, kalau tadi itu bagian ini dilapisi dengan gorong-gorong, nah ini dilapisi dengan gorong-gorong biasanya. Nah, ini pipa ada yang setelah dipasang pipa horizontal seperti ini, kemudian dipasang pipa tegak lurus. Nah, pipa tegak lurus ini yang dibuat lobang ya, bolong-bolong dan dilapisi dengan filter. Tapi ada juga yang seperti ini. Seperti ini hanya horizontal, terus pipa itu yang 8 in itu dibolong-bolong dan dilapisi dengan waring biasanya, waring ataupun jaring ya. Nah, ini pipa goyang. Sering dikenal dengan pipa goyang, dibuat elbow di sini, pipa L, kemudian
dipasanglah pipa ini. Nah, pada saat mengganti air ini bisa dicabut, bisa diangkat ataupun dimiringkan, gitu. Sehingga kotoran yang menumpuk di dasar tambak yang sudah didorong ataupun dikumpulkan dengan penempatan kincir seperti yang di atas tadi ini akan tersedot keluar. Jadi yang terbuang adalah air ataupun kotoran yang ada di dasar. Sedangkan bagian permukaan ya kualitas airnya biasanya akan lebih baik. Jadi keuntungan dari pemasangan pipa di dasar tambak seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari pipa saluran pembuangan atau saluran pintu monik, istilahnya dikenal dengan pintu monik. Nah, kalau dilihat dari gambar ini ada sekat-sekat 3 lapis gitu. Nah, ini, biasanya dilengkapi dengan papan ya. Jadi papan, yang bisa diangkat, dicopot satu persatu. Jadi pembuangan air di dasar tambak, apakah ingin membuang di, air dasar ataupun air permukaan, tinggal mengatur ketinggian dari susunan papan yang ada di sini. Kalau ingin membuang air permukaan maka, bagian luar, 2 lapis bagian luar dari papan yang dipasang ini dibuat ketinggiannya sejajar, sama tingginya, gitu. Sehingga pada saat air hujan itu kan biasanya, jika ingin dibuang airnya itu supaya tidak terjadi penurunan salinitas, maka air permukaan yang akan dibuang. Sedangkan kalau ingin membuang air dasar, maka bagian depan, sisi bagian dalam dari pintu tersebut, dasarnya itu, lebih tinggi ya, satu papan gitu, tidak dibuat, tidak dipasang papannya, gitu. Sehingga nanti air yang keluar itu adalah air dasar atau air yang kualitasnya kurang baik, itu pintu monik. Nah, pintu monik ini ada, 2 jenis, ada yang sifatnya terbuka semacam ini, kemudian ada yang tertutup. Nah, kalau tertutup biasanya menggunakan gorong-gorong seperti ini. Nah, kalau tertutup, kalau lihat dari permukaannya kan seperti ini ditutup nih, gambar yang di bawahnya. Nah, sedangkan di bagian dasarnya itu dipasang gorong-gorong seperti ini. Keunggulan dari sistem monik seperti ini akan memudahkan mobilisasi. Biasanya, bisa dilalui oleh kendaraan dengan mudah, kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang berfungsi untuk, mensuplai ya keluar masuk barang ke tambak gitu, sarana produksi pakan, pupuk, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang terbuka seperti ini ya kelemahannya adalah, sulit untuk mobilisasi karena bagian permukaannya ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan, kecuali bagian permukaannya ini ditutup dengan semen beton seperti itu. Kemudian, yang berikutnya adalah, ada pintu ya, pintu ulir monik istilahnya seperti ini. Ini biasanya dipasang untuk pada saluran pintu utama atau saluran utama yang membatasi antara lautan ya, kalau digambar lautan dengan kawasan tambak. Nah, ini bisa diatur, bisa diangkat nih. Pintu ulir ini bisa diangkat dan diturunkan gitu, sesuai dengan fungsinya. Apakah terutama pada saat pasang naik gitu pintunya diangkat, kemudian waktu surut ini pintunya ditutup sehingga kedalaman air pada saluran tetap bertahan sesuai dengan tinggi pintu air. Jadi walaupun airnya surut, kedalaman air dalam saluran tetap tinggi sesuai dengan tinggi pintu air. Yang berikutnya adalah caren ya. Caren ataupun, saluran kecil, parit ya orang sering menyebutnya juga parit, saluran gitu ya. Ini ditempatkan di dasar tambak biasanya. Nah, umumnya berfungsi sebagai, pada saat panen atau juga pada saat pengeringan dasar tambak. Ini biasanya kita temukan pada tambak-tambak yang tambak tradisional ya, yang dasarnya masih tidak dilapisi baik itu beton ataupun plastik ya. Jadi caren ini dibuat, parit gitu yang fungsinya nanti akan mempermudah pengeringan dasar tambak. Kalau pada saat, panen gitu, itu akan mempermudah, eee, apa
berkumpulnya udang gitu pada saluran caren sehingga mudah untuk dipanen. Manfaatnya adalah untuk ya tadi mengendapkan, menampung limbah untuk selanjutnya bisa dihisap. Biasanya kalau tambak-tambak yang sulit untuk dikeringkan, ya sisa kotoran, sisa pakan itu akan mudah di tengah, caren ini. Ya jadi pada saat pengeringan itu kemudian bisa dilanjutkan dengan menggunakan pompa hisap submersible ya. Eee Ya, diperlukan pada saat persiapan untuk tambak yang memiliki masalah, ya rembesan air ataupun sulit dikeringkan. Ya, keuntungan yang lain dari ada fungsi karetnya adalah luas dan kedalaman disesuaikan dengan tingkat perembesan dan kemampuan memompa. Kemudian bila dimanfaatkan untuk mempermudah panen, jarak 5 meter dari kaki pematang. Jadi dari dinding pematang itu ya 5 meter gitu pembentukan caren. Ini caren itu umumnya akan mudah kita temukan pada tambak-tambak tradisional ya. Ya tolak ukur dari pembuatan caren ya, fungsi caren ini berfungsi dengan baik jika peralatan itu kering gitu. Pada saat pengeringan itu pelataran tambak itu mudah dikeringkan. Kemudian yang kedua, saat panen udang dapat mengumpul di caren dan mengarah ke pintu panen. Ini terkait dengan penempatan kincir, hampir sama dengan slide-slide sebelumnya ya. Saya lanjut ke sumber tenaga listrik. Sumber tenaga listrik di tambak ini ada dua, itu pertama itu dari PLN ya, perusahaan listrik negara. Wajib hukumnya ketersediaan listrik terutama untuk tambak-tambak intensif ataupun tambak semi intensif yang melakukan pemeliharaan udang dengan kepadatan tinggi. Nah, kepadatan tinggi ini sangat diperlukan ya, karena untuk mengoperasikan kincir nantinya. Jika suplai listrik itu terbatas, maka nanti produktivitas tambak akan sangat menurun, bahkan berisiko sangat tinggi pada saat biomasa dalam tambak di umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan menjelang panen itu biasanya biomasa itu sangat tinggi sehingga diperlukan operasional kincir dalam jumlah yang cukup dan memadai. Kemudian listrik juga harus tersedia setiap saat, tidak boleh ada gangguan ataupun mati. Nah, untuk mencegah terjadinya gangguan pada saat listrik dari PLN itu mengalami kendala ataupun pemadaman, maka harus ada cadangan atau suplai listrik dari yang lain, yaitu kita harus menyediakan listrik dalam bentuk listrik cadangan menggunakan mesin diesel ya, mesin diesel. Nah, itu bisa diperhitungkan berapa kebutuhan kincir dengan cadangan listrik yang harus tersedia. Ya, tolak ukurnya bahwa ketersediaan listrik itu minimal 125% dari kapasitas seluruh kincir yang terpasang atau yang akan dioperasionalkan. Jadi, selain listrik dari negara ataupun PLN, maka ketersediaan listrik dari mesin diesel itu mutlak adanya. Karena jika terjadi kematian listrik dari PLN, gitu, kita bisa langsung menghidupkan cadangan listrik dari mesin diesel tersebut. Kemudian yang terakhir adalah peralatan monitoring monitoring kualitas air. Jadi harus ada alat-alat portable ya untuk mengukur parameter kualitas air. Di antaranya adalah untuk mengukur suhu, pengukuran salinitas, pengukuran oksigen terlarut, kemudian pH, secidis, kemudian harus ada test kit untuk mengukur nitrat, nitrit, dan alkalinitas. Jadi itu harus ada, walaupun biasanya juga petambak itu menggunakan jasa laboratorium untuk menguji atau mengukur kualitas air secara komprehensif gitu. Namun ketersediaan peralatan-peralatan portable seperti yang saya katakan tadi ya, seperti diometer, pH meter, salinometer, refraktometer dan sebagainya itu harus ada gitu supaya
bisa mendeteksi kondisi kualitas air secara berkala ataupun secara teratur dalam satu hari. Demikian ya, pertemuan kali ini materi terkait dengan desain tata letak dan konstruksi tambak.